Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Adapun tema kita hari ini adalah hipnotis iman yang super sukses. Untuk mendasarinya, saudaraku, mari kita membaca dalam bagian firman Tuhan, yaitu kitab Rut pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18 yang bunyinya demikian. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Pulanglah. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saya katakan bahwa ini adalah hipnotis iman yang sangat-sangat super berhasil? Kita tahu bahwa Rut ini berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab itulah adalah bangsa penyembah berhala. Mereka punya banyak sekali berhala-berhala. Dan salah satu berhala favorit atau terkenal dan terbesar dan begitu berpengaruh adalah dewa Kamos. Saudara, tetapi ketika Rut ini menikah dengan Kilion, hidup di antara kehidupan keluarga Elimelek. Mereka adalah orang Betlehem dari Yehuda, dari tanah Efrata, yang merantau karena kelaparan di Betlehem di Israel, sehingga mereka pergi merantau di daerah Moab. Saudara, tetapi mereka tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh dengan penyembahan orang Moab. Tetapi Elimelek, Naomi, dan Kilion sebagai suami Rut mampu menghipnotis Rut yang adalah penyembah berhala, sehingga mempunyai iman yang begitu luar biasa yang dibanggakan, saudara. Di mana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau,
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Iman daripada Elimelek, Naomi dan Kilion, bahkan Mahlon sebagai ipar Rut, mampu menghipnotis sedemikian rupa seorang penyembah berhala sejak masa kecil. Sehingga dia punya komitmen, Allahmu adalah Allahku, dan tidak ada yang bisa memisahkan aku selain daripada kematian. Dan biarlah itulah yang menjadi hukuman Tuhan kepada diriku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elimelek sebagai seorang kepala keluarga besar, imannya mampu menghipnotis Rut. Naomi sebagai mertua perempuan mampu menghipnotis Rut. Kilion sebagai sang suami mampu imannya menghipnotis Rut. Sehingga Rut ini akhirnya menjadi seorang tokoh yang melahirkan datangnya Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari ini Anda sebagai seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami, seharusnya iman saudara itu mampu menghipnotis orang-orang yang saudara pimpin, sehingga mereka mempunyai iman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen hari ini sebagai pemimpin tidak mampu menghipnotis anak-anak dan keluarganya untuk mempunyai iman yang tangguh dan kokoh dalam mengiring Yesus Kristus. Mereka begitu rapuh dan goyah. Mereka lebih banyak mencari dunia ketimbang mencari Tuhan. Tetapi di sini Rut memberikan sebuah keteladanan. Keluarga Elimelek, Naomi, Kilion memberikan sebuah contoh teladan bagi kita. Bagaimana iman mereka mampu menghipnotis seorang penyembah berhala menjadi seorang tokoh yang utama dalam silsilah datangnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Anda hari ini, mari jadilah pribadi-pribadi yang imannya mampu menghipnotis orang di sekitar saudara untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan mempunyai komitmen iman yang teguh. Sekalipun maut memisahkan, iman kepada Yesus Kristus seperti Rut yang mau imannya hanya berpaut kepada Allahnya Naomi, Allah Israel, Yahweh yang hidup. Kiranya renungan hari ini saudara menjadi berkat bagi saudara, dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, di mana iman saudara mampu menghipnotis, mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sampai jumpa.